Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Di tahun ini, Ronald akan menceritakan karangan terbaru dari Cressida Cowell, yaitu serial Para Detektif Mungil. Meskipun mereka sangat kecil, namun rasa ingin tahu mereka sangatlah besar. Itulah sebabnya mereka tinggal di sebuah rak buku perpustakaan. Karena orang terkecil sekalipun dapat menjawab pertanyaan yang besar jika memang suka membaca buku. Persis yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Para detektif mungil ini terdiri dari ayah, ibu, Oli, Taiga, Bo, dan hewan peliharaan keluarga mereka, yaitu si Kumbang. Kali ini, Ronald akan menceritakan dengan judulnya yaitu Bisakah Pohon Berbicara? Yuk sama-sama kita dengarkan. Suatu pagi yang indah di musim semi, Bo mengajukan pertanyaan yang besar ketika keluarga mungil sedang menikmati sarapan. Apakah pohon-pohon itu bisa berbicara satu sama lain, Ayah? Tanya Bo, anak bungsu dari keluarga detektif mungil. Wah, itu pertanyaan yang besar, Bo kecil, jawab ayahnya. Kamu memang masih kecil, Nak, tetapi kamu boleh mengajukan pertanyaan yang besar, kata ibunya sambil mengangkat lalu menggoyangkan tangan mungilnya. Dengan penuh semangat, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Wah, ide yang sangat cemerlang, Ayah, saut Oli dan juga Taiga yang sangat suka petualangan. Oh, haruskah aku dan si Kumbang ikut juga, Ayah? Bo bertanya dengan cemas. Sepertinya si Kumbang merasa takut. Bo sendiri juga merasa takut meskipun dia tidak mau mengakuinya. Iya, Nak, kau dan si Kumbang boleh ikut. Walaupun kalian masih kecil, tapi kalian bisa merasakan petualangan yang besar dan juga hebat. Jadi, para detektif mungil dan si Kumbang memanjat sampai ke puncak rak buku. Si Kumbang adalah nama hewan peliharaan keluarga mereka. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka buku yang berjudul Pepohonan. Aduh, bagaimana ini? Ayah, si Kumbang itu benar-benar ragu untuk ikut, Ayah, kata Bo dengan perasaan gugup. Pegang pinggangku, Bo, jawab ayah. Pegang juga si Kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangannya berakhir. Bo pun langsung memeluk erat-erat si Kumbang dan ayah. Dengan berani, ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah tinggi dan jinak. Mereka sedang memakan dedaunan. Sementara itu, Taiga, Oli, dan juga Bo langsung berteman akrab dengan beberapa belalang yang ceria. Namun, mereka tidak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Luwak itu menyelinap diam-diam melalui rumputan. Matanya itu loh, tajam seperti jarum. Nah, lihatkah kalian bagaimana jerapah-jerapah itu memakan daun dari pohon-pohon itu? Itu adalah pohon akasia payung berduri, kata ibu. Tetapi pohon-pohon itu melawan. Mereka membuat daun-daunnya beracun sehingga rasanya tidak enak.
Bo mengamati ketika jerapah di atasnya menyemburkan sehelai daun yang telah dimakannya. Pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya adalah supaya mereka memberikan peringatan kepada pohon-pohon yang lain. Pohon itu mungkin berkata, "Aduh, bagaimana ini? Ada jerapah di wilayah kita. Hei pohon-pohon yang lain, ayo buat daun-daun kalian menjadi beracun juga," kata ayah menjelaskan. Para detektif mungil bisa mencium bau gas yang keluar dari daun pohon akasia payung berduri. Yang tidak mereka perhatikan justru luwak. Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya terlihat semua. "Lari! Lari!" teriak Oli, dan para detektif mungil pun segera melompat ke atas punggung belalang yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauhi luwak yang sedang kelaparan. "Wah, betapa indahnya! Wah!" kata Bo dengan perasaan riang gembira sambil memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. "Sudah waktunya pulang, Nak," kata ayah. Ayah pun dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali. Supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka pun keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. Jadi, para detektif mungil telah menjawab satu pertanyaan lagi kan? Kata ayah dengan puas. "Iya ayah, wah seru banget. Pohon itu ternyata bisa berbicara satu sama lain loh ayah," kata si Taiga. Dari tadi Bo begitu sibuk mencari informasi tentang pohon akasia payung berduri. Dia malahan sudah lupa dengan rasa takutnya, bahkan pada luwak. "Tadi kan ayah sudah bilang, Nak," kata ayah sambil menepuk punggung si Kumbang dan Bo. "Meskipun kalian masih kecil, tapi kalian bisa merasakan petualangan yang besar dan juga hebat." Nah teman-teman, kalian juga bisa menemukan aktivitas seru pada buku Detektif Mungil. Yang pertama, cari dan temukan si kumbang yang bersembunyi di balik hutan ini. Kalian juga bisa menggambar seekor jerapah seperti contoh yang sudah Ronald persiapkan berikut ini. Download juga aplikasi Happy Meal. Jangan lupa scan QR code-nya juga ya untuk mengetahui cerita-cerita seru serial para detektif mungil lainnya. Sampai di sini perjumpaan kita. Dadah semuanya.